Saya Ibu Eva Yeni dari grup DKI. Yang ingin saya tanyakan di sini, gimana caranya kita untuk meneliti ke dalam diri sendiri, dan gimana caranya kita tuh untuk membuka mata palsu. Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Jadi disinilah letaknya, wajib bagi kita ini meniti ke dalam diri, berhijrah ke dalam diri, supaya kita mampu menemui diri sejati. Dalam bahasa torikat dan bahasa hakikat, Ustaz mencontohkan begini dulu Bapak Ibu ya. Ini Ustaz minta maaf nih, tidak menuding apapun. Orang torikat, kalau dia ziarahnya itu ke makom-makom. Apalagi kalau makom itu makom para wali, para prasunan. Ya. Padahal makom para wali dan prasunan yang dikunjunginya itu sebenarnya diri mereka tidak lagi berada di situ. Diri mereka itu sudah sampai pada makom Baitul Ma'mur. Itulah pengakuan mereka ketika Ustadz pergi ke Semarang, ke Demak, Kudus, berziarah ke makom Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Apa kata beliau? Koharo, kami ini sejak berpulang ke rahmatullah, itu bahasa yang disampaikan, bahasa syariatnya, kami tak pernah berada di situ. Itu cuma bukti bahwa kami pernah hidup dan tinggal di Menggabumi. Kami tidak di situ lagi, udah Baitul Ma'mur. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu berziarah itu tertipu kita, sehingga akan terjadi namanya wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, bakar-bakar kemenyan, usap-usap nisan, menangis-nangis kita di situ, jangan. Makanya mereka minta kepada Ustadz, benailah tauhid mereka ini kohar. Karena kubur-kubur kami sudah dijadikan tempat kesyirikan. Ya. Inilah tugas kita mengajak umat itu dengan jalan tauhid secara baik dan benar. Kalau orang tauhid, lihat, orang tauhid ziarahnya itu ke dalam diri. Siapa yang ditemuinya ke dalam diri? Siapa yang diziarahinya ke dalam diri? Orang tauhid berziarah ke dalam diri, yang ditemuinya adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah wasilah untuk usul kepada Allah. Makanya Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Telah datang kepada kamu dari Allah seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah. Mana yang dikatakan Rasul Allah, seorang Rasul yang ada di dalam dirimu, itulah yang dimaksud namanya Nur Muhammad. Pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya dengan ruh. Ruh itulah yang dikatakan namanya napas. Napas itu yang disebut namanya dengan nyawa. Itulah sebenarnya yang dimaksud Rasul Allah, wasilah bagi kita untuk menemui Allah. Jadi siapa yang sudah menemui Nur Muhammad? Karena dia telah berziarah ke dalam dirinya, sudah ditemuinya Nur Muhammad itu pada dirinya, yaitu ruh, dan ruh itulah sebenarnya Nur Muhammad. Pilih lagi ke dalam diri. Siapa sebenarnya Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang disebut rahasia tajalli untuk memandang kezohiran Allah tuh. Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Siapa yang telah paham dia
bahwa Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Maka disitulah dia bisa menemui Allah itu melalui wasilah namanya Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, apabila kamu sudah melihat aku ini, maka dah sama kamu melihat Allah. Apa maknanya? Wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu sudah sempurna pada diriku, zohir dan batin. Maka ketika kamu sudah bisa memandang tubuhku dan ruhku ini yang bernama Nur Muhammad atau disebut Muhammad secara makna hakikinya, sudah sama kamu memandang Allah. Makanya ketika beliau ditanya oleh sahabat yang lain, siapa sebenarnya rahasia engkau ya Muhammad? Ya Rasulullah, kami ingin tahu. Apa jawaban beliau? Ana Ahmad Bilal Mim. Kalau kamu ingin tahu rahasia aku sebenarnya, aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Ahad itu apa maknanya? Esa. Siapa yang Esa? Itulah dia. Ahad itu maknanya Esa, tunggal tiada berbilang. Esa tunggal tiada berbilang, yang wujud semata-mata hanyalah Allah itu. Maka memandangnya kepada diri itu. Maka disinilah kita meniti ke dalam diri yang diajari oleh Rasulullah kepada kita. Man talabal maula bi gaurin nafsi faqad dolah lambaida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau meniti untuk mengenal dirinya, lebih masuk lagi ke dalam dirinya, disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, ketika itu hilanglah akan dirinya. Kalau dirinya telah hilang, disitulah nyatanya Allah itu senyata-nyatanya, lebih nyata dari apa yang dipandang oleh mata. Kalau mata ini mampu memandang segala yang wujud dan segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata ini. Karena yang memandang dengan yang dipandang oleh mata itu tiada lain adalah wujud dirinya sendiri. Disitulah Bapak Ibu jalan untuk meniti ke dalam diri. Kita diajari oleh baginda Rasul bagaimana setiap kita wajib kita keluar kita dari keakuan diri kita. Siapa yang sudah keluar dari keakuan dirinya, maka disitulah nyata Allah itu sangat nyata. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah itu kalau kamu belum mati. Jadi orang yang mati yang bisa memandang dan melihat Allah. Orang yang mati yang bisa berjumpa Allah. Makanya orang yang mati itu yang sudah berjumpa Allah diberilah namanya gelar atau titel almarhum dan almarhumah. Jadi Bapak Ibu ini sudah bisa Ustaz panggil dengan gelar almarhum dan almarhumah. Mau Bapak Ibu? Takut pula kawan. Mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah itu nggak mudah Bapak Ibu. Almarhum, almarhumah apa artinya tuh? Orang yang dirahmati, orang yang dikasihi. Orang yang dirahmati dan dikasih itu adalah orang yang telah mati keakuan dirinya, yang merasa dirinya wujud dan bersifat. Barulah dapat gelar almarhum dan almarhumah. Tapi apabila masih hidup keakuan dirinya,
Apabila masih ada dan masih langgeng keakuan dirinya, maka sepanjang hidupnya Allah juga beri gelarnya dengan al-mal'un dan al-mal'una. Apa arti al-mal'un, al-mal'una? Orang yang dilaknati oleh Allah. Ya, jadi mati yang dimaksud oleh Nabi dan yang Ustadz maksud yang sebenarnya itu matikan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Bukankah Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau merasa wujud dan bersifat, maka engkau tak mengenal aku. Padahal yang wujud dan bersifat itu aku, kata Allah. Nah, jadi dalam bahasa kias Ustadz, lain namu apa ibu berhenti jadi orang. Itu saya jawabnya itu mah. Lain ada yang tak paham tuh. Lain namu apa ibu berhenti jadi orang. Jangan ada juga keakuan diri itu Bapak Ibu. Keluar kita dari diri kita ini, berhentilah jadi orang lain. Tanda Bapak Ibu ala berhenti jadi orang, ndak ada dia mati. Itulah kita mentalkinkan diri sendiri. Orang yang mentalkinkan itu tanda orang yang mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuhku. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, horu dan sirku illallah. Yang wujud dan nyata pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, horu dan sirku hanya Allah semata-mata. Diri Bapak Ibu tidak ada lagi, baik yang zahir maupun yang batin tidak ada. Udah berganti dengan dirinya Allah itu. Maka ketika itu bertubuhkan Allah lah lagi Bapak Ibu. Kalau sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, bercakaplah dengan cakapnya Allah itu. Itu yang disebut namanya orang yang sudah sampai kepada Tuhannya. Pada saat itu berhentilah lagi Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah sebagai akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, berhenti di situ. Jangan mencari-cari yang lain juga, lagi situ aja lah, berpegang di situ sampai mati itu. Itu yang pertama. Panjang jawabannya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana membuka mata batin? Apa maksudnya mata batin itu Bapak Ibu? Ustaz mau nanya nih ya. Apakah membuka mata batin itu Bapak Ibu bisa melihat jin? Bisa menerawang? Kalau kita membuka mata batin, lalu kita berkata orang yang terbuka mata batin itu ukurannya, standarnya adalah bisa melihat jin, bisa menerawang. Kalaulah jin terbuka mata hatinya, standarnya apakah dia bisa melihat iblis, Pak? Bukan itu ukurannya. Makanya mesti paham dulu mana yang dikatakan terbuka mata batin. Siapa yang dikatakan batin itu? Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Batin itu Allah. Orang yang terbuka mata batin maksudnya orang yang telah sempurna mengenal Allah zahir dan batin yang sudah wujud nyata pada dirinya. Ketika sudah terbuka mata batin, kita sudah mengenal Allah zahir dan batin sempurna pada diri, maka terjaga nih muncung nih. Ya ndak lado bandrolnya Bapak Ibu, ndak lantang-lantuang saya dong. Ya, kalau tak terbuka mata batinnya, mengecek kau pasti ngangak sih Pak Ustaz. Itu pasti ngangak, pasti ndak tahu bagus tuh. Lantang-lantung kalau lah terbuka sumbeknya Bapak Ibu mencoro saya. Ndak tanturang kebangi yang kebo, yang penting awak punya muncung.
Bukti orang yang sudah terbuka mata batinnya, yang sudah mengenal Allah, terjaga pandangannya, terjaga pendengarannya, terjaga lisannya, terjaga segala-galanya. Tak ada dia bohong-bohong. Jangankan bohong dengan orang, bohong dengan diri pun yang tak mau. Itu yang terbuka mata batin tuh. Bukan menerawang-nerawang Bapak Ibu. Makanya terbuka mata batin dalam pandangan orang supranatural tentu berbeda dengan al-ulama warasatul anbiya. Disinilah ya para ulama kasab memberikan pemahaman tentang ilmu makrifat. Makrifat itu dua aja tuh Bapak Ibu. Ada makrifat rububiyah dan ada pula makrifat ghaibiyah. Makrifat ghaibiyah itu adalah makrifat ingin hal-hal yang aneh-aneh di luar logika dan nalar. Bisa berjalan di atas air. Kalau Bapak Ibu belajar makrifat ingin bisa berjalan di atas air, maka ikan lebih kencang jalannya di atas air. Kalau Bapak Ibu ingin bisa terbang, maka burung lebih pintar, lebih bagus terbangnya daripada kita. Kalau kita ingin belajar makrifat, ingin bisa hilang, malaikat lebih luar biasa lagi hilangnya. Kemanapun Bapak Ibu menghilang, dapet juga dengan malaikat itu. Ya, tahan bacok, tahan kebal, jangan itu dicari. Itu semuanya batu panarung, batu licin tuh Bapak Ibu. Ya. Nanti lama-lama menjadi paranormal. Ya. Jadi pengajian kita ini bukanlah ingin menzohirkan dan ingin melahirkan paranormal, akan tetapi pengajian Tauhid Robbani ingin menormalkan paranormal. Itu dia. Yang kedua, makrifat rububiyah. Makrifat rububiyah itu adalah makrifat ketuhanan. Bagaimana Bapak Ibu dengan Allah itu tidak ada penghalang, tidak ada lagi batas dan hijab. Itu yang mesti kita pahami, bahwa Allah itu wujud nyata dan terang. Kalau Allah wujud nyata dan terang, tentu bisa dilihat. Tapi kenapa ada sebahagian manusia tak mampu memandang wujud nyatanya Allah? Kalau dibilang Allah itu akbar, maha besar, tapi kenapa tak mampu memandangnya? Itu disebabkan salah satunya berkemungkinan masih banyak sampah di dalam ini. Itu yang dikatakan musang tadi. Jadi wajib ya kita bersihkan hati kita itu dengan rundap. Tapi jangan rundap yang dibeli di Indomaret, mati beko. Rundap yang dimaksud oleh Ustadz, rundap hati itu likulli syai'in sakalatun wa sakalatul qalbu zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati itu tiada lain zikirlah kepada Allah. Jadi zikir itu benar-benar dipalukan ke dalam hati Bapak Ibu. Jangan bermain di lidah, bermain di tangan. Rajin pun Bapak Ibu berzikir. Saking rajinnya pendek lidah Bapak Ibu, namun tidak berilmu kita dan berzikir. Ya, karena minyak ange, tak pancui minyak ange ketika mengoreng ikan yang kerupuk, beko keluar aja angku-angku, cuma 5, 7, 10 aja keluar itu. Bapak-bapak kalau berzikirnya tidak berilmu, keluar dari masjid ini karena ujung kaki ini yang kena batu tuh, keluar juga nanti itu 5, 7, 10 keluarnya tuh. Karena hati kita ini ibarat teko. Teko boleh tahu? Teko atau cerek, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam nih. Anggap nih teko. Kalau di dalam teko ini isinya air putih, dituangkan ke dalam tetap keluarnya air putih. Kalau di dalam teko isinya kopi, dituangkan tetap keluarnya kopi. Itu maksudnya hati kita ini ya, apabila telah diisi dengan kulima la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah,
Andai kata kita terjatuh, kita kena minyak panas, maka yang keluar la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam ini. Tapi kalau tak pernah hati itu dipalukan, tak pernah hati itu diunjamkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena minyak panas kita ayo 5, 7, 10. Itu tuh hati. Makanya yang zahir ini menunjukkan yang batin. Kenapa yang zahir ini menunjukkan yang batin? Ya. Apabila Bapak Ibu, hati Bapak Ibu itu berbunga-bunga, anak sehat, menantu sukses, suami tak bermasalah, maka nampaklah wajahnya senyum Pepsodent. Nampak wajahnya senyum Pepsodent tuh. Itu menunjukkan hati itu sedang berbunga-bunga. Ya, senyum itu kami benar. Senang orang menengok ya. Tapi apabila hati ini bermasalah, anak bermasalah, menantu bermasalah, nampak wajahku bakarui manyun aja. Itu menunjukkan tuh yang zahir menunjukkan yang batin tuh. Mesti dipahami ini supaya kita benar-benar bisa memahami yang sebenarnya. Mungkin itu Bapak Ibu meniti ke dalam diri supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, membuka mata batin itu dengan cara berzikir supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenarnya. Ketika diri kita ini sebenarnya adalah sebagai rahasia Allah, Allah lah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Ketika itulah malu kita ini kalau sengaja berbuat dosa, padahal Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Contoh aja lah Bapak Ibu, jangan Allahnya dulu. Kita punya anak, ya, ayah bundanya duduk di situ di ruang tamu, ya. Lalu anak kita nelpon dia, kemudian ngomongnya tak bagus, tak apa-apa dibilangnya. Kalaulah hati anak itu hadir bahwa ayah bundanya ada di depannya, pasti tak berani dan ngomong kotor dan ngomong yang tak baik itu. Kenapa? Hatinya hadir bahwa dirinya sedang didengar dan dilihat serta disaksikan oleh ayah bundanya. Itu baru ayah bunda. Apalagi Allah, Robnya sekalian alam, Robnya ayah bunda, Robnya diri kita. Kalau udah hadir hati ini bersama Allah, Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, aku senantiasa melihat dan mendengar serta menyaksikan dirimu di saat kamu ngomong, di saat kamu berbuat, di saat kamu berdiri rukun i'tidal. Maka ketika itulah terjagalah lisan, terjaga pikiran, terjaga namanya rasa dan perasaan itu. Kita takkan pernah mau ada lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati. Kenapa? Karena Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat diri kita. Inilah orang yang sudah bersama Allah itu dalam bahasa torikatnya. Jadi terbukanya mata hati, kesimpulannya adalah orang yang telah mengenal dan menyaksikan Allah di dalam kehidupan ini. Itu Bu. Nah, yang lain. Satu hal yang ingin kami tanyakan, dan pertanyaan ini sebetulnya kami miliki dari lama, Ustaz, mohon penjelasannya. Bahwa ketika syahadat itu, bahwa ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, sampai hari ini belum mengetahui kapan syahadat kami ini kita lakukan. Dan saya bersaksi kepada Tuhan, Tuhan itu siapa? Nah, ini mungkin mohon penjelasannya. Termasuk Muhammad yang di sini dimaksud adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi yang Muhammad itu sebagai Nur Muhammad atau Nur atau Muhammad bin Abdullah atau Muhammad yang mana? Mungkin itu penjelasan Ustaz. Ini adalah sesuatu yang memang kami cari, Pak. Mohon
dengan Ustadz, insya Allah kami mendapatkan penjelasan pada kami, khususnya pada saya. Terima kasih Ustadz, itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz dengan pertanyaan Bapak tadi, ingat Ustadz ada tamu datang dari Padang. Beliau itu adalah orang di Jakarta ini tinggalnya, orang Jawa, menantunya orang Padang. Jadi kata anak menantunya, ayah ikutlah kami pergi umroh. Kata anak menantunya, saking baiknya anak menantu sayang kepada ayahnya. Lalu apa jawaban ayahnya? Kamu ajalah pergi umroh dulu. Ayah mau pergi jumpa Ustadz Iswardi. Ayah kalau pergi umroh, kalau syahadat ayah belum tahu dan belum paham ayah, maka sia-sia rasanya umroh ayah. Jadi kamu pergi umroh, ayah pergi ke Pekanbaru jumpa Ustadz Iswardi. Jadi dia datang ke rumah jauh-jauh ya dari Padang ke Pekanbaru pakai motor pula lagi Bapak berdua. Ya udah tua-tua pula, dah umur 60-an. Mestinya kita ini senang kan kalau anak menantu ngajak ayah mertuanya pergi umroh, senang. Dia tidak, kamu aja dulu ya pergi umroh, ayah biarlah pergi ke Pekanbaru lihat Ustadz. Karena ayah nggak tahu yang syahadat yang mana, nanti percuma aja. Nah, sampailah di rumah dia bercerita itulah Ustadz, saya udah berapa umur saya Ustadz, saya diajak menantu pergi umroh tapi saya pingin ke sini, kan aneh rasanya Ustadz. Tapi inilah jawaban yang akan saya minta daripada Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya. Sekarang Ustadz mau nanya sama Bapak Ibu dulu. Syahadat itu dalam artian paham Bapak Ibu, syahadat itu artinya apa? Ya, penyaksian. Kalau penyaksian itu Bapak Ibu melihat atau tidak di situ? Melihat. Kalau ada penyaksian tapi tidak melihat, itu namanya syahadat palsu atau syahadat teori. Yang namanya syahadat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Kalau kita bersaksi tidak ada ilah, tak ada Tuhan melainkan Allah, apakah Allah yang kita saksikan itu kita sudah lihatnya atau belum? Kalau kita belum lihat, maka syahadat kita masih bohong kita. Itu yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Apakah Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad itu? Kalau Bapak Ibu juga belum menyaksikan Muhammad, juga bohong. Muhammad yang mana yang mesti disaksikan di situ? Apakah Muhammad bin Abdullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, apakah Bapak Ibu menyaksikan Muhammad itu padahal masa beliau dengan kita tuh udah jauh tuh, udah 400 tahun. Ini yang mesti dipahami. Kita kembalikan kepada makna tauhid yang sebenarnya yang Ustaz antarkan tadi. Ustaz mengawalinya dengan sebuah pertanyaan sama Bapak Ibu. Supaya nama yang kita sebut kita mesti mengenal akan wujud dan orangnya. Pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Ada atau tidak? Adakah alam dan sesuatu selain Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, tidak ada alam dan sesuatu selain Allah, tidak ada yang hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak selain Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi Allah? Alam dan diri Bapak Ibu ini yang disebut dalam bahasa tauhid wujudullah, ainullah, ya, hakikatullah. Wujud Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah. Dalam bahasa tarekat disebut mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah.
Dalam bahasa syariat disebut hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifat tiada lain Allah. Tiada lain Allah itu sebenarnya ya Allah tuh dah. Itu mesti pahami. Kenapa? Karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata. Akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam itu sempurnalah sebutannya pada insan yang sudah zahir pada diri Bapak Ibu yang bernama macam-macam namanya. Dengan demikian, kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, siapa yang bersahadat di situ? Ini langsung aja di makrifat ya. Yang bersahadat di situ dalam pemahamannya Allah lah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri, maka makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu adalah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud diriku. Lebih dalam lagi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah itu aku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud aku. Akulah itu. Diriku bernama Allah, wujud diriku bernama Muhammad. Makanya disimpulkan Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya tuh. Disitulah kita sudah menyaksikan Allah dan Muhammad nyata senyata-nyatanya pada diri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Sempurnalah sebutannya dengan insan. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, maka itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu adalah diri yang telah berkulimah. Apa kata Nabi? Siapa diri yang telah berkulimah? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya surga. Bukan melapaskan maknanya di sana. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia telah menyaksikan Allah pada diri, itulah yang dimaksud akhir kalam. Walaupun dia pernah berbuat maksiat 70 tahun lamanya, mencurikah namanya, berzinahkah namanya, tapi di akhir kalamnya, di akhir kesudahan hidupnya, dia telah melihat, telah mengenal dan menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah yang disebut akhir kalam. Atau menyaksikan. Maka ketika itu apa kata Ustadz? Bapak sudah lihat? Sudah Ustadz. Pergilah Bapak lagi ke Padang, pergilah umroh. Karena Allah yang Bapak jumpai di Pekanbaru sama dengan Allah yang dijumpai di Padang. Allah yang dijumpai di Padang sama dengan Allah yang dijumpai nanti di Makkah. Pergilah. Artinya apa? Allah yang Bapak Ibu jumpai di waktu hidup di dunia dengan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di barzah, dan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di akhirat itu adalah sama. Maksudnya apa? Adalah diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita. Akan tetapi nyatanya wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu ya diri yang bersyahadat tuh. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri disebutlah insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukan kita, Allah tuh.
Ini yang Allah katakan, al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Makanya Ustaz bilang, berhentilah jadi orang jangan ngaku-ngaku jo insan itu kita. Insan itu aku, kata Allah. Itu kata siapa tuh? Kata Allah tuh, hadis qudsi itu. Al insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenarnya rahasia insan itu. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu dia adalah aku. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu akulah sebenar-benarnya wujud Allah itu yang bernama Muhammad rupa insan. Ini dia orangnya. Nah, yang terakhir kita kupas Muhammad. Mana Muhammad Bapak Ibu? Muhammad itu mesti dipahami zahir dan batin. Ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki itu maksudnya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah kezohiran Allah. Muhammad inilah wujud Allah. Muhammad inilah kenyataan Allah. Sekarang Nur Muhammad itu benar-benar sudah nyata pada sekalian alam. Nah, lihat nih. Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam yang ada ini itu yang disebut namanya Nur Muhammad, atau disebut Muhammad tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan dicari-cari juga Nur Muhammad itu lagi. Nur Muhammad itu mudah dilihat, mudah disaksikan, dia telah nyata dan zahir. Sekalian yang ada ini adalah Nur Muhammad. Jadi mudah mencari Nur Muhammad. Yang payah tuh Pak mencari Nur Laili, Nur Hayati. Itu yang payah tuh. Kalau ingin menemuinya, temui ayah bundahnya. Sekarang Nur Muhammad yang sudah nyata pada sekalian alam, sempurnalah pada diri ini. Maka Muhammad secara makna majazi itu sudah bertubuh dan sudah berjasad. Sudah bertubuh, sudah berjasad. Ini dia, ini yang majazi. Akan tetapi walaupun ini majazi bertubuh dan berjasad dan berruh, nyatanya bertubuh dan berruh inilah kezohiran memandang nyatanya Nur Muhammad yang sudah sempurna dia pada insan ini. Jadi memandang Nur Muhammad itu yang disebut namanya Muhammad secara makna majazinya pandang kepada insan. Sekarang tilik lagi ke dalam. Insan itu banyak Bapak Ibu, ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kemana tempat kita memandang insan itu? Memandang insan itu sebagai Muhammad, pandanglah kepada insan yang soleh. Di atas yang soleh masih ada insannya lagi, disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Di atas al-ulama warasatul anbiya itu disebut namanya auliyaillah. Di atas auliyaillah disebut namanya para nabi. Para nabi itu 124.000. Di atas para nabi memandangnya itu kepada para rasul. Rasul 315. Di atas rasul 315 pandanglah kepada yang 25. Di atas yang 25 pandang kepada yang 5. Di atas yang 5 pandang kepada yang 1. Yang 1 itulah baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nur Muhammad itu memandang sempurnanya, pandanglah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di situ sempurnanya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Nah, walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapatkan mukjizat dan wahyu, namun diri kita adalah bahagian daripada Nur Muhammad itu jua. Ini yang saya contohkan tadi. Gelas ini kita lemparkan ke atas, lalu sampai ke bawah pecah. Pecahnya sampai sama Bapak tuh. Walaupun pecahan gelas ini sampai sama Bapak pecahannya, namun yang pecahan yang ada pada diri Bapak Ibu juga bahagian daripada gelas ini. Walaupun kesempurnaan Nur Muhammad nyata pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, nah lihat, mesti memandangnya zohir dan batin. Memandangnya secara batin, pandang Nur Muhammad. Memandangnya sepada zohir, pandang kepada baginda Rasul, pandang kepada diri kita. Disitulah sempurnanya itu zohir dan batin. Ketika kita berselawat, memahami Nur Muhammad, maka terpandang langsung diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diri baginda Rasul adalah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Disitulah para ulama katakan bahwa Muhammad itu basarun laisa kal basar. Muhammad itu adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Karena beliau adalah uswatun hasanah, beliau nabi, beliau rasul, beliau mendapat petunjuk. Beliaulah penyempurna risalah dakwah dan rasul yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu memahaminya secara makna hakiki, Bapak Ibu mestinya sudah menyaksikan Muhammad itu setiap harinya, sebagaimana Bapak Ibu menyaksikan Allah setiap harinya. Oh, kita berselawat hadir ruhani Nabi baginda Rasulullah SAW, bagus. Kalaupun tidak hadir, misalnya Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad secara hakiki, itulah Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri sendiri. Disitulah Nabi mengatakan, tuba man ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula orang ya yang mana dia melihat orang yang melihat aku lalu dia beriman, selamatlah dia. Maksudnya apa? Beruntung orang yang melihat Nabi lalu dia tidak masuk neraka. Kalau kita pikir secara rasio, kalau kita berpandangan itu adalah Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu kecuali Abu Gosok, itu setiap hari dia melihat Nabi Muhammad tuh. Tapi Abu Lahab neraka juga, tempatnya tabat yada abil habi wa tabtuh. Berarti yang dimaksudkan oleh beliau itu pandangannya adalah zahir dan batin. Memandang Nur Muhammad sebagai tempat nyatanya akan wujud diri Allah. Disitulah padamnya api neraka itu. Kenapa? Karena dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad tempat memandang diriku, dan dijadikan sekalian yang ada itu daripada Nur Muhammad. Makanya wajib kita berselawat untuk Nur Muhammad, nyata pada diri, sempurna juga pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mandi itu berselawatlah Bapak Ibu. Caranya gimana? Assalamu alayka ya Rasulullah, Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Pandang air, pandang ember, pandang baskom, pandang sabun, pandang gayung, pandang Pepsodent, pandang brosnya, pandang diri, kulit, daging, itu Nur Muhammad berselawat. Ini yang dikatakan nur ala nur. Yang masuk itu nur, yang menerima juga nur. Diselawati.
Kalau kita sudah memahami rahasia diri ini adalah Nur Muhammad, apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya itu adalah Nur Muhammad. Jadi siapa yang sudah mengenal dirinya bahwa dirinya ini asalnya Nur Muhammad, api, angin, air dan tanah, asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api dari Nur Muhammad, maka Nur Muhammad lah ini, maka Allah akan haramkan bumi ini akan memakan diri kita. Dia tidak hancur, dia tidak membusuk, dia tidak akan menjadi belatung. Kenapa? Dari sekian banyak Nur Muhammad pada alam ini, segala yang wujud ini, kesempurnaan Nur Muhammad pada alam, api, angin dan tanah, sempurna sebutnya pada insan. Disitulah Allah katakan melalui Nabi, man khofa minallah khofahu kulla syai'. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah, dia sudah mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, maka seluruh alam ini menjadi rahmat buat dirinya. Nah, begitu. Tapi kalau kita duduk pada makom syariat, inna khalaqnakum min turab, aku ciptakan kamu daripada tanah, makanya mati akan menjadi tanah, jadi bangkai itu dah. Padahal ayat selalu dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Ini datang dari Allah kembalinya ke tanah. Tak ke Allah kembalinya ke tanah. Kenapa? Karena dia bertahan pada makom tanah. Padahal pandang asal tanah itu asalnya adalah air. Air itu pandang asalnya adalah angin. Angin itu pandang asalnya api. Api itu pandang asalnya A'yan Sabita. A'yan Sabita itu pandang asalnya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pandang asalnya pada Nur Allah. Nur Allah itu pandang asal daripada zat. Zat itu pandang asalnya daripada kuni. Kuni pandang asalnya bil kuni. Bil kuni pandang asalnya pada kosong ketiadaan. Hampa di dalam kehampaan. Itulah aku yang beraku-aku di dalam keakuan aku. La sautan wala harfun itu. Makanya seperti burung dalam sangkar nanti matinya. Burungnya lepas, sangkar pun lesap. Datang daripada Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Datangnya kosong, tetap kembalinya kosong. Tapi kalau kita duduk di torikat, dia tidak hancur, tidak membangkai, tetapi badannya itu mengering dan menyusut, tapi tidak menjadi jenglot. Badannya itu mengering saja, tapi tak membusuk, Bapak Ibu. Nah, kalau duduk di Nur Muhammad, boleh jadi nanti harum, dia tidak hancur dia. Tapi kalau duduk di Ma'rifat, datangnya kosong, kalminya kosong. Namun apakah Bapak Ibu mengaji untuk mencari itu? Nah, siapa yang mengaji Ma'rifat untuk supaya tidak hancur, supaya kosong, maka itu adalah nafsu. Itulah tipu daya tadi. Hijab yang paling tipis, yang paling halus terjadi pada diri seorang Ma'rifat pada saat dia menyenter-nyenter ke dalam dirinya. Pada saat dia menyilau-nyilau ke dalam dirinya, ketika itulah hijab itu benar-benar ada pada dirinya. Contoh, Bapak Ibu dah belajar ilmu Ma'rifat dah 5 tahun. Lalu apa? Bapak Ibu senterkan diri, aku dah belajar Ma'rifat 5 tahun, aku dah mengenal Allah zahir dan batin. Lalu Bapak Ibu simpulkan, kalau aku sudah Ma'rifat, tentu aku ini adalah seorang wali. Kalau aku ini wali, tentu aku punya karomah. Lalu apa karomah aku? Pada saat menyenter itu adalah batu licin tuh. Itu hijab tuh. Di mana letak hijabnya? Pada saat Bapak Ibu menilik, itu udah ada diri di situ. Padahal ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah, diri Bapak Ibu yang zahir dan yang batin tidak pernah ada. Jadi jangan menilik-nilik juga lagi. Bahasa menilik itu bahasa hakikat untuk sampai kita kepada Ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada Ma'rifat, tidak ada kata menilik, tidak ada kata menyenter, tidak ada lagi kata Ma'rifat, itu hilang semuanya. Yang ada hanya Allah semata-mata. Maka sami'na wa ata'na.